Halo teman-teman, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan repair pada mobil Daihatsu Terios ya, teman-teman. Dan mobil ini mengalami insiden laka ya. Bagian depan hancur, ringsek ya, dan semua kita ganti, mulai dari kap mesin, bumper depan, fender kanan kita ganti ya, dan headlamp juga kita ganti. Namun untuk sasis kita repair ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjutkan untuk pengerjaannya ya. Dan sekarang kita akan membagikan cara belajar mengecat red mica ya teman-teman. Ini ada area sini sudah siap untuk dicat, dan untuk catnya warna merah mica ya teman-teman. Untuk itu kita akan berbagi pada video ini ya. Baiklah teman-teman, simak terus video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, dan nyalakan juga tombol loncengnya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, seperti biasa untuk tahap pertama kita bersihkan permukaan dengan cairan degreaser ya. Setelah itu kita memasuki tahap cat dasar ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk tahap selanjutnya kita aplikasikan PP primer ya, atau plastik primer untuk bagian-bagian bumper atau bagian plastik ya. Karena jika tidak di plastik primer maka cat tidak akan lengket ya teman-teman. Dan ini wajib kita lakukan ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap cat dasar ya. Dan untuk cat dasar kita menggunakan cat dasar warna mirip ya teman-teman, namun agak sedikit oranye ya. Selain warna seperti ini, teman-teman bisa menggunakan warna seperti warna epoxy ya teman-teman, yaitu warna grey atau warna yang agak putih bisa juga ya teman-teman. Saya memilih warna ini karena saya ada stok warna ini, jadi saya lebih memilih warna ini ya. Untuk pengaplikasian cat dasar, pastikan tertutup dengan sempurna ya teman-teman. Karena cat jadi agak transparan ya, tidak mudah untuk nutup ya. Sehingga kita harus menutup spot-spot yang sudah kita epoksi dengan warna dasar seperti ini ya teman-teman. Untuk warna mica yang cenderung transparan itu
harus kita tutupi dengan cat dasar terlebih dahulu ya teman-teman. Apapun itu warna cat dasarnya, yang penting itu tertutup ya, tertutup maksimal ya. Tapi pada intinya cat dasar itu jangan terlalu sulit ditutupi oleh warna jadinya ya teman-teman. Karena jika terlalu sulit nanti seberapa banyak pun cat jadinya ujung-ujungnya tidak tertutup ya. Karena sifat cat jadi warna mika seperti ini adalah warna transparan ya teman-teman. Selain dari itu juga, jika kita tidak tutup dengan cat dasar, biasanya meskipun kita sudah terlalu tebal untuk cat jadinya, itu tidak akan nutup ya teman-teman. Masih terlihat ya warna spot-spot yang kita epoksi ya, sehingga hasil pengecatan tidak maksimal ya teman-teman. Ya kalau dipikir-pikir ya seperti mirip-mirip dengan cat candy ya teman-teman. Namun kalau cat mika seperti ini sedikit lebih pekat ya, tidak terlalu transparan seperti cat candy ya teman-teman. Begitu juga dengan warna dasar ya. Warna dasar perlu teman-teman perhatikan juga ya. Yang penting warna dasarnya lebih terang daripada warna jadinya ya teman-teman. Seperti yang saya pilih adalah warna oranye ya. Warna oranye ini saya ambil dari cat jadinya dan sedikit saya berikan silver. Terus saya berikan cat oranye juga ya. Karena cat oranye lebih ada pantulan dari bagian dalam cat aslinya ya teman-teman. Sehingga kita ambil warna dasar oranye ya. Meskipun tidak warna oranye, bisa juga teman-teman pilih warna putih atau warna pink juga bisa ya. Yang penting warnanya agak terang ya teman-teman. Namun jika warna putih memang cepat nutup ya. Tapi untuk cat jadinya agak sedikit tebal ya teman-teman. Karena jika tidak tebal agak beda dengan cat aslinya ya. Sehingga nanti kelihatan dari sinar atau dari efeknya cat yang kita cat terlalu terang ya. Itu jika kita menggunakan cat putih ya. Namun bisa juga teman-teman menggunakan cat seperti cat epoksi ya, warna epoksi seperti yang warna kap mesin ini ya teman-teman. Itu bisa juga digunakan dengan warna seperti ini ya. Baiklah teman-teman, untuk cat dasar kita aplikasikan hanya 2 layer ya, 2-3 layer. Jika belum nutup 2 layer, tambah lagi 1 layer ya teman-teman. Intinya cat dasar seperti ini harus benar-benar nutup ya teman-teman. Jangan sampai masih bayang ya, atau masih terlihat bagian dalamnya ya. Itu sangat tidak direkomendasikan ya teman-teman. Untuk warna-warna yang sedikit transparan seperti ini ya. Dan untuk jeda bisa kita lakukan jeda sedikit lebih lama ya teman-teman, untuk dari tahap cat dasar ke cat jadinya ya. Tunggu sampai cat dasarnya kering dan sudah bisa diamplas ya teman-teman. Nanti jika ada partikel-partikel kita bisa amplas bagian permukaan ya, sehingga saat kita ngecat jadi nanti tidak lagi kita harus ngamplas ya. Begitu siap clear, kita tidak lagi harus ngamplas ya, karena jika cat jadi kita amplas maka akan ditimpa cat lagi ya, untuk menutupi bekas goresan amplasnya ya teman-teman. Tidak bisa langsung kita clear ya.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk tahap cat dasar ya, dan kita memasuki tahap selanjutnya. Dan untuk tahap berikutnya kita bersihkan dulu permukaan dengan menggunakan tecload dengan sambil diamplas jika ada bagian-bagian permukaan yang ada partikelnya ya, ada debu-debu nempel ya, kita amplas dengan menggunakan amplas nomor 1000 ya teman-teman. Namun jangan terlalu habis ya, kita amplas bagian permukaan saja ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap cat jadi ya. Dan untuk cat jadi, kita lapisi layer tipis dulu bagian layer pertama ya, dengan diaplikasikan secara merata ya teman-teman. Untuk jeda interval dari layar pertama dan layar kedua untuk cat jadi ini kita kasih jeda interval sedikit lebih lama ya teman-teman daripada cat dasar tadi ya. Jika cat dasar tadi kita berikan jeda interval 5 menit, ini kita jeda interval selama 10 menit ya teman-teman. Karena jika terlalu cepat, cat belum terlalu kering, nanti sudah tertimpa layar kedua ya. Itu bisa mengakibatkan cat lembek ya, atau cat tidak kering di dalamnya ya. Sehingga waktu kita clear nanti cat dikhawatirkan akan larut ke dalam clear coat ya teman-teman. Jika cat larut ke dalam clear coat itu biasanya metaliknya akan terlihat berantakan ya dari sisi tampilannya ya teman-teman. Pertanyaannya, kenapa kita bedakan antara cat dasar dengan cat jadi? Untuk jeda intervalnya itu karena cat dasar bukan dari cat mika ya teman-teman. Kita hanya menggunakan cat biasa, warna biasa, bukan warna mika. Namun untuk cat warna mika ini cenderung lambat kering ya. Jika kita spray, cat mika ini agak lama keringnya ya teman-teman. Sehingga jika kurang memberikan jeda waktu, maka dikhawatirkan cat belum kering itu akan bermasalah saat kita timpa clear coat nanti ya teman-teman. Dan itulah penyebab salah satu base coat larut ke dalam clear coat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki cat jadi lapis kedua atau layer kedua ya. Dan untuk pengaplikasian cat jadi kita hanya membutuhkan 2 layer saja ya teman-teman, tidak terlalu tebal karena cat dasar sudah mirip. Jadi untuk cat jadinya begitu kita spray 2 layer itu sudah nutup secara maksimal ya teman-teman. Sehingga kita tidak perlu lagi mengaplikasikan cat jadinya terlalu tebal ya. Dan untuk cat jadi yang terlalu tebal juga itu tidak baik juga ya teman-teman. Karena hal itu akan menyebabkan tekstur kulit jeruk ya nantinya ya. Oke teman-teman, di sini juga kita akan menjelaskan sedikit yang dipertanyakan dari
teman-teman kita ya. Karena kemarin ada yang nanya, kenapa kok saat cat full body itu cara penyepraiannya tidak ditarik dari ujung ke ujung katanya. Nah, di sini kita akan menjelaskan ya. Itu karena kita menyesuaikan daya kompresor juga ya teman-teman. Kita menyepray dengan cara dipisah dari panel ke panel itu karena kita memanage dari daya kompresor ya. Sebetulnya bagus juga untuk cara penyepraian ditarik dari ujung ke ujung ya. Namun kalau daya kompresor tidak mampu ya mau gimana lagi ya. Bukannya nanti malah bagus hasilnya tetapi malah berantakan juga ya teman-teman. Jika kita paksakan dengan cara penyepraian seperti itu ya. Itu alasan kenapa kita menyepray dipisah dari panel ke panel. Namun sebetulnya kita lebih memilih menyepray dengan cara dilepas seperti ini ya, dari panel ke panelnya ya. Karena dengan cara seperti ini, cara penyepraiannya lebih gampang ya teman-teman. Dan tidak perlu kita mengatur sambungan spray dari panel ke panelnya ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap clear coat. Dan untuk tahap clear coat, kita jeda interval dari cat jadi ke clear coat kurang lebih selama 15 menit ya. Kita tunggu sampai benar-benar cat jadi atau base coatnya kering secara maksimal dan bisa disentuh. Barulah kita naik clear coat ya teman-teman. Dan untuk clear coat kita aplikasikan sebanyak 2 layer saja. Dan untuk hasil 2 layer itu sudah sangat cukup ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk pengaplikasian clear coat kita menggunakan settingan spray gun di fluid nozzle itu mentok trigger ya. Dan untuk fan itu kita buka full. Untuk tekanan angin kita menggunakan di tekanan angin 2,2 bar atau di kisaran 28 sampai 35 PSI ya teman-teman. Dan untuk overlap dari spray ke spray kita menggunakan overlap di 25% ya teman-teman. Sebagai info juga yang kita gunakan spray gun nozzle 1,3 HPLP ya. Dan merek dari Italco ya teman-teman, Italco Magic 9 ya yang kita gunakan saat ini ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap clear coat lapis kedua ya atau layer kedua. Dan untuk layer kedua kita spray secara basah maksimal ya teman-teman. Namun hati-hati jangan sampai meler ya. Itu harus kita jaga ya teman-teman.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk proses pengecatan pada Daihatsu Terios Red Mika ini ya. Dan beginilah hasilnya. Nanti kita ikuti juga proses pemolesan dan hasilnya ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.